Indikatornya orang yang bertakwa itu, ciri-cirinya orang baik itu, orang yang berhasil dari Ramadan itu, yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yang tetap menghabiskan uangnya, menghabiskan maninya, menghabiskan cuannya, menghabiskan pitihnya, menghabiskan kepengnya. Untuk apa? Untuk jalan kebaikan. Karena jangan salah Bapak, jangan salah itu orang kafir pun berinfak. Siapa yang bilang? Allah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha. Kata Allah, sungguh orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, orang-orang yang menyembunyikan keyakinannya, orang-orang yang menutup percayanya pada Allah, yunfikuna amwalahum, mereka pun berinfak, mereka pun menghabiskan hartanya, membelanjakan bendanya, mengeluarkan uangnya, menghabiskan tabungannya. Untuk apa? Liyasuddukum an sabilillah. Untuk apa? Menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Jangan dikira Pak, membuat orang datang ke masjid itu, membuat orang tidak datang ke masjid itu, jangan dikira nggak ada kampanyenya. Bersyukur atas begitu banyak nikmat, bersyukur atas begitu besarnya karunia, sampai pada malam hari ini kita masih senantiasa berada di jalan Allah, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba, sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku sebagai umatnya, mengaku sebagai pencintanya, senantiasa mencontoh dan belajar dari beliau dalam segenap aspek kehidupan kita, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang berbahagia, hanya ada di Indonesia ada sebuah istilah yang konon ada sebagian menyebutnya digagas oleh Kiai Haji Al-Besari, ada yang menyebut digagas oleh Kiai Haji Syamsuri Bisri, salah satu ulama pendiri NU, dan ada juga yang menyebut yang lainnya. Terlepas dari itu, yang jelas ini sudah menjadi sebuah budaya yang baik, sebuah acara, satu kegiatan pasca Idul Fitri, makanya halal bihalal. Kalau orang Arab ditanya halal bihalal pasti nggak tahu, karena di Arab nggak ada, dan istilahnya pun mereka bingung. Halal bihalal, halal dengan halal, apa maksudnya? Kalau dulu para guru kita, para ulama kita menyebut, karena kita ini baru saja selesai dari Ramadan, kita baru memperoleh energi luar biasa, kita baru mendapatkan kekuatan yang dahsyat, kita memperoleh power yang hebat, mendapatkan banyak sekali keistimewaan, yang mana kalau kita sukses, kita berhasil, satu saja malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan.
ukurannya lebih dari rata-rata umur umat Rasulullah SAW, 83 tahun, 3 bulan lebih. Satu nilai yang sangat dahsyat, satu nilai yang sangat besar, sehingga oleh para ulama, bagaimana kalau kekuatan-kekuatan ini, kemuliaan-kemuliaan ini, energi yang hebat ini, power yang dahsyat ini dikokohkan, dikuatkan, dipadukan sesuai dengan nama bulan Syawal, artinya naik, meningkat. Energi yang kita peroleh dari amaliyah kita di bulan Ramadan, kekuatan yang kita dapatkan dari sholat tarawih, sholat qiyam, sholat tahajud, sholat lain, sholat malam, dari tilawah Al-Quran kita yang berjuz-juz. Bahkan kemarin ada sahabat saya memberikan hadiah kepada seorang yang khatamnya 60 kali, Masya Allah. Satu bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Beliau dihadiahi umroh, berangkat umroh karena bisa ngaji satu bulan full 60 kali khatam, Masya Allah. Berarti sehari khatamnya 2 kali minimal. Kita jangan-jangan 2 hari sekali baru ngaji. Kalaupun ngaji cuma 1 lembar, sejak kemarin ada ibu-ibu minta nasihat saya, Ustaz, saya ini kok susah tidur. Ibu mau obat tidurnya apa yang Ustaz? Ngaji. Begitu aku bilang syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru 1 ayat 2 ayat langsung muak. Nah, obat tidur ternyata. Kenapa? Karena memang baca Quran itu, apalagi yang baca terjemahnya, setannya gede, gangguannya dahsyat, berat, apalagi sampai khatam berkali-kali. Tidak mudah. Ini kan kekuatan yang dahsyat, ini kekuatan yang hebat, ini kekuatan yang luar biasa. Pantas kalau dari Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Orang yang sukses Ramadannya, yang berhasil Ramadannya, yang puas menjalankan ibadah dalam Ramadan, yang kemudian rindu kembali dengan Ramadan, yang menginginkan Ramadan saja sepanjang tahun, sampai ditanya kepada mereka, mana apa sih dikasih oleh Allah, apa sih yang didapat, sampai segitu rindunya dengan Ramadan, baru selesai baru ditinggalkan, sudah kangen, sudah rindu lagi. Bahkan saya menginginkan kalau pengen tahu itu Ramadan saja, karena memang suasananya, keadaan yang dibuat, didesain, dirancang oleh Allah sedemikian rupa sehingga kita mudah sekali berbuat baik, kita mudah sekali beramal saleh, kita mudah sekali melakukan hal-hal yang mungkin di luar Ramadan berat kita lakukan, seperti mengkhatamkan Quran, apalagi sampai mengkhatamkan terjemahnya. Saya kira Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini kalau ditanya, insya Allah pernah minimal sekali mengkhatamkan Quran. Tapi kalau pertanyaan itu dinaikkan, pernah nggak khatam membaca terjemah Al-Quran? Saya ragu kalau kita semua pernah. Karena dalam tertibul doa, tertibul khutbah, pelatihan dai, pelatihan khatib, pesertanya 50-60 orang, saya tanya rata-rata yang jawab maksimal selama ada pelatihan yang saya ngisi itu maksimal yang pernah khatam membaca terjemah Quran itu 5 orang. Itu pun tidak terjadwal. Baca seperlunya, termasuk maaf ustaz-ustaz dia ulama juga baca kalau pengen bahas sesuatu baru lihat buka tafsirnya, nggak mudah. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita sebagai kekuatan.
Nah ini kita peroleh, ini kita dapatkan di bulan Ramadan. Energi besar ini, kekuatan hebat inilah yang kemudian membuat orang bertakwa itu, orang yang sukses dari Ramadannya, yang berhasil dari Ramadannya, merasa puas. Sampai kalau ditanya kepada mereka, mana anzalallahu, apa sih yang dikasih oleh Allah? Apa sih yang diturunkan oleh Allah? Apa sih yang diberikan oleh Allah? Jawabannya sama, jawabannya serupa, jawabannya seragam. Qalu khairan. Allah telah menganugerahkan, Allah telah menurunkan kepada kami kebaikan. Kebaikan di sini bukan kebaikan yang biasa, karena khaira tidak pakai alif lam, itu namanya nakirah, artinya tak terbatas. Kebaikannya itu gak ada ujungnya, gak ada akhirnya, terus. Kebaikannya itu datangnya bertubi-tubi, kebaikannya itu datang berlimpah-limpah, kebaikan itu datangnya gak putus-putus, gak ada habis-habisnya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, yang mana kebaikannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kebaikannya itu gak asik, gak dinikmati sendirian, enggak. Kebaikan itu kemudian disimpan sendirian, tidak. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, yang mana kebaikannya langsung diterjemahkan, dipraktekkan, diwujudkan, dibuktikan, ditambahkan. Kenapa? Karena di Ramadan kemarin kita dilatih oleh Allah bukan hanya menjaga hal-hal yang haram, bukan hanya menjaga hal-hal yang tidak boleh, bukan hanya menjaga hal-hal yang tadinya memang sudah diharamkan oleh Allah, tetapi Allah melatih kita, Allah memberikan kita situasi, Allah memberikan kita keadaan untuk mentraining kita, menggembleng kita, membina kita, mendidik kita untuk menjaga hal-hal yang halal. Makan boleh, minum boleh, tadinya hubungan suami istri di siang hari boleh, tapi untuk di bulan Ramadan jadi boleh. Di waktu tertentu dari fajar sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, nggak boleh. Dibatasi oleh Allah, kita dilatih oleh Allah, kita dididik oleh Allah, dibina oleh Allah. Maka begitu selesai, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Setelah kita menyempurnakan rangkaian ibadah, setelah kita melaksanakan seluruh aktivitas, seluruh amaliyah dalam bulan Ramadan, kita semuanya bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita semuanya takbir yang oleh Imam Ibnu Qayyim disebutnya sebagai apa? Ledakan taubat. Ledakan taubat. Kita bertakbir untuk kembali kepada Allah secara utuh, kembali kepada Allah lebih sempurna, kembali kepada Allah secara maksimal. Kenapa? Karena Allah memberikan kita injeksi yang luar biasa. Allah menghadirkan power yang hebat, Allah mendatangkan kekuatan yang dahsyat, Allah memberikan energi yang super, yang kemudian dengan itu kita melewati bulan-bulan berikutnya, melalui hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya, kegiatan-kegiatan berikutnya yang membuat kita menjadi lebih baik. Waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan pasti negeri akhirat itulah yang terbaik. Wala ni'ma darul muttaqin, itulah senikmat-nikmat, itulah seasik-asik tempat untuk kembalinya orang-orang bertakwa. Masya Allah.
jawab dari Allah kita untuk apa disambutkan. Jangan sampai habis Ramadan kita merasa seperti masjid ditutup kembali, karpet dilipat lagi, kipas angin AC-nya mulai dinonaktifkan kembali, Quran ditutup, Quran diletakkan tempat tinggi saking tingginya dan dijangkau. Tetapi sebaliknya energi yang luar biasa itu kok kita kokohkan kembali, kita sebarkan dan tebarkan, kita bagi, kita sharing, sehingga apa? Menjadi kekuatan bersama, menjadi energi yang hebat, menjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Apa buktinya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita, mengajak orang-orang untuk apa? Merebut ampunan Allah, meraih rahmat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah. Kalau di surah Al-Hadid Allah menyebutkan sabiqu, berlomba-lomba untuk apa? Merebut ampunan Allah, meraih rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah dan surga. Surga yang tak pernah terbayangkan oleh hati kita sekali, oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, apalagi oleh mata dan oleh telinga kita, sama sekali yang tak terbayangkan. Allah berikan itu. Bagaimana indikatornya? Bagaimana cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Indikatornya orang yang bertakwa itu, ciri-cirinya orang baik itu, orang yang berhasil dari Ramadan itu, yunfikuna fis sarra wad-dharra, yang tetap menghabiskan uangnya, menghabiskan maninya, menghabiskan cuannya, menghabiskan pitihnya, menghabiskan kepengnya. Untuk apa? Untuk jalan kebaikan. Karena jangan salah Bapak, jangan salah itu orang kafir pun berinfak. Siapa yang bilang? Allah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha. Kata Allah, sungguh orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, orang-orang yang menyembunyikan keyakinannya, orang-orang yang menutup percayanya pada Allah, yunfikuna amwalahum, mereka pun berinfak, mereka pun menghabiskan hartanya, membelanjakan bendanya, mengeluarkan uangnya, menghabiskan tabungannya. Untuk apa? Liyasuddukum an sabilillah. Untuk apa? Menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Jangan dikira Pak, membuat orang datang ke masjid itu, membuat orang tidak datang ke masjid itu, jangan dikira ada kampanyenya. Gak ada orang melarang langsung ke masjid, jangan ke masjid, gak ada. Seperti dalam surah Al-Alaq, apakah kau melihat ada orang yang melarang orang ke masjid? Gak ada. Apakah melihat ada orang melarang orang sholat? Gak ada. Tapi dia buat acaranya, dia rancang medianya, dia rancang sarananya supaya apa? Kita terhalang pergi masjid, kita terhalang datang ke pengajian, kita terhalang datang ke majelis-majelis ilmu, kita terhalang untuk hadiri tabligh, kita terhalang untuk dengar ceramah. Nggak langsung dilarang. Jangan salah, saya kemarin pertengahan Ramadan sebelum ke Batam menghadiri satu acara di Jakarta. Acaranya dihadiri guru agama TK, SD, SMP,
pegawai negeri. Yang hadir guru agama Pak, yang hadir guru agama bukan guru biasa. Karena ceramahnya pendek dan saya lebih menggunakan sistem dialog. Sekali saya sebut ayat, minta dibacakan ayatnya. Betapa kagetnya saya, ternyata banyak guru agama tanpa digaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini benar-benar kenyataan. Guru agama Islam tentunya. Begitu menjelang sholat maghrib selesai buka, mau pergi wudhu, ada yang menghampiri saya, Ustaz, saya memang benar guru agama, karena terpaksa. Terpaksa gimana Pak? Ya waktu itu saya melamar mau jadi guru, yang ada penerimanya guru agama. Saya pun mendaftar. Saya bilang memang ada tesnya, ada tes 160 soal. Terus bisa jawab. Perasaan saya hanya menjawab 5 soal itu tidak tahu benar apa salah. Indah. Saya tak tega meneruskan pertanyaannya. Apakah Bapak nyogok? Kok bisa lulus? Tapi tak tega, dia tidak menjelaskan. Intinya dia ikut tesnya merasa tidak menjawab dengan benar. Kalau menjawab cuma 5 soal yang dijawab dari 160 soal dan lulus Pak. Jadi guru agama. Terus saya tanya, apa yang Bapak ajar di sekolah kalau Bapak sendiri nggak bisa ngaji? Lebih kaget lagi saya. Ternyata kata beliau, mohon maaf kalau ada guru agama di sini, di sekolah ini juga. Kata beliau, Ustaz, sudah 2 tahun ini tidak ada pelajaran agama di sekolah. Yang ada itu pelajaran etika, pelajaran moral. Bukan pelajaran untuk mengerti. Ini benar-benar data dan mana? Saya kemudian ingat Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Al-Wasliyah, Jamiyah Khairiyah dan semua ormas-ormas Islam pernah protes 2 tahun yang lalu kalau tidak salah bahwa peta jalan pendidikan kita itu sudah melenceng jauh, saking jauhnya tanpa pelajaran agama. Orang heboh kemarin, kenapa pramuka? Saya tidak tahu gimana ceritanya. Sekarang malah sibuk ganti seragam, atau mau nambah seragam yang ada orang tua sudah potong-potong. Kalau perlu sekolah pakai seragam, karena banyak orang nggak mampu. Sekolahnya gratis, tapi bayaran mereka banyak. Pergi di sana ini sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, terus dan itu juga di sekolah negeri. Saya nggak tahu kalau bukan negeri, saya nggak tahu kalau tiket ini, tapi itu terjadi. Maka setelah itu saya bertambah kaget lagi karena ada ibu-ibu sosialita di Jakarta ngomel habis-habisan kepada Menteri Pendidikan karena anaknya yang sudah SMP bahkan sudah tamat mau masuk SMA nggak tahu namanya rukun iman, nggak ngerti namanya rukun Islam. Ini jangan dianggap karena boleh jadi besok kalau kita tidak pernah ngecek bagaimana anak kita pelajaran agama, pengetahuan agama, apalagi praktek beragama, bahaya. Jangan-jangan besok kita meninggal dia pun akan ada yang menyolatkan kita. Dan boleh jadi juga tak akan pernah mendoakan kita. Benar. Ini yang oleh orang-orang tua kita, oleh ulama-ulama kita, oleh fatih-fatih negeri ini, kenapa dibuat? Ada semacam media, ada semacam cara untuk apa? Mengokohkan kekuatan bersama, untuk menghimpun energi bersama, agar bisa mendobrak masa depan, agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat. Karena orang di luar Islam dan kita lihat, yunfikun amwalahum, menghabiskan uangnya, menghabiskan cuannya, menghabiskan dolarnya, menghabiskan uangnya untuk apa? Dia sujudun an sabilillah, menggelincirkan kita dari jalan Allah, membelokkan kita dari jalan Allah. Maka
Maka di mana-mana saya ceramah kalau masjidnya sedang dibangun, saya sudah sampaikan ke pengurus masjidnya, ke panitia pembangunannya, tolong kalau baru bangun masjid, memperbaiki masjid, renovasi masjid, tolong diperhatikan, jangan sampai dari masjid kita dilatih untuk melanggar syariat. Apa itu? Toiletnya pengen modern, berdiri, kalau perlu airnya nggak pakai semprot, nggak pakai keran, tapi airnya geser dulu baru keluar airnya. Air bioskop, kan di mall-mall terjadi nggak? Kita dilatih oleh Allah habis-habisan dalam bulan Ramadan, menahan semua, bukan hanya yang halal, bukan hanya yang boleh, dilatih semua oleh Allah. Kita diberi pelajaran besar oleh Allah, diberi pelajaran luar biasa oleh Allah untuk menjaga semuanya. Tiba-tiba begitu satu Syawal rusak. Karena pertama kali begitu satu Syawal, sholat zuhur banyak yang tak sholat lagi, asar tak sholat lagi, maghrib tak sholat lagi. Kenapa? Karena tempat hiburan yang musholanya kecil, airnya pun ada, antri, sehingga orang lebih banyak memilih tidak sholat. Nantilah kalau di rumah, ternyata di rumah jalan pulang macet, baru hampir subuh tiba. Akhirnya apa? Zuhur lewat, asar sudah selesai, maghrib jauh tertinggal, isya pada, bahkan mungkin subuh pun lalu selesai. Makanya kalau di komunitas tertentu, di tempat tertentu, orang begitu selesai satu Syawal, dua Syawal langsung puasa. Hari ketujuh ada namanya lebaran ketupat. Orang-orang tua kita dulu itu memberi pelajaran kita dengan apa? Dengan simbol-simbol, dengan pesan-pesan nyata, dipraktekkan betul, ditunjukkan betul, diarahkan betul, dibuat momennya, diciptakan suasananya, dilembagakan supaya apa? Kita udah ingat. Kenapa masjid-masjid besar, apalagi di Sumatera Barat, di Riau, itu masjid-masjid besar itu punya namanya musola. Musola itu apa? Tempat lapangan yang luas yang dipakai nanti kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Karena disunahkan di luar, disiapkan anak-anak simpel. Masuk masjid ada namanya gapura. Gapura dari diambil dari bahasa Arab. Gapura artinya ampunan Allah. Orang mau masuk masjid itu ampunan Allah. Di depannya dikasih kolam, airnya jalan, bukan air tidak jalan. Supaya apa? Orang sebelum masuk masjid, walaupun dia sudah wudu di rumah, dia suci dari rumah, tetap melewati air supaya apa? Masuk masjid dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, dengan perasaan yang nyaman. Begitu masuk masjid, minta sama Allah, mohon sama Allah agar apa? Diberikan rahmat oleh Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, tolong bukakan semua pintu-pintu rahmat. Asik di masjid, nikmati sholat di masjid, imamnya baca yang bagus, imamnya memimpin dengan nyaman, masjidnya tenang, masjidnya sejuk, masjidnya nyaman, nikmat. Keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu bukan amalan biasa, itu bukan amalan yang dibuat-buat, didesain oleh Allah, dirancang oleh Allah, diturunkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, dilembagakan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Supaya kita menjaganya, kita merawatnya menjadi kekuatan baru yang terus hadir. Orang-orang tua kita itu memberikan simbolnya, pelajaran-pelajaran yang berharga, supaya apa? Semuanya merasakan. Maka masjid dibuat senyaman mungkin, masjid dibuat seindah mungkin, masjid semua dibikin setenang mungkin. Jangan pula tenang-tenang ditulis anak-anak dilarang masuk masjid. Boleh pula. Masjid tetap harus ramah kepada anak, masjid tetap ramah kepada orang cacat, masjid tetap ramah kepada siapapun. Kalau perlu disediakan, karena masjid kita ini di pinggir jalan, disediakan apa? Parfum yang boleh digunakan oleh orang. Saya tak ada ya.
disediakan apa lagi namanya rompi sholat. Kenapa rompi sholat? Coba lihat anak muda kita pakai kaosnya itu dalaman nggak ada Pak. Kalau sholat maaf kadang-kadang dalamannya kelihatan, warna ketahuan, bahkan maaf tempat keluar kotoran pun nampak. Kenapa? Karena celananya sempit, pendek pula kan dimakannya, kaosnya pendek pula. Akhirnya apa? Terbuka auratnya, sholatnya tidak sah. Maka masjid pun menyediakan rompi sholat supaya apa? Yang kaosan pakai rompi tertutup auratnya dengan sempurna, dia bisa menikmati. Begitu keluar masjid, apa yang diucapkan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sudah rahmatmu kau berikan, rahmatmu kau gariskan ya Allah, rahmatmu kau turunkan kepada kami ya Allah, karuniakan kepada karunia yang baik. Tempat buang hajat dibuat senyaman mungkin, dibuat seindah mungkin, dibuat sebersih mungkin, supaya orang-orang merasakan nikmat, orang merasakan asal, orang merasakan betah, bahkan kamu berlama pada masjid. Bukan berarti ada lagi, tetap sesuai waktu. Maghrib isya orang bisa nyaman di masjid. Masjid kita alhamdulillah, saya sudah beberapa kali datang, perkembangan terus semakin bagus. Tapi tetap ini masih butuh untuk perhatian kita. Kalau orang sudah nyaman di masjid, orang sudah merasa tenang di masjid, insya Allah namanya numpang itu nggak perlu diminta. Kenapa? Begitu tidak kurang, Pak Ustaz, Haji, ngurus, tolong saya titip, tolong dibikin itu kunci kamar mandinya, misalnya pintunya sudah nggak benar, apa namanya, kerannya sudah mampet, embernya sudah pecah, kalau diganti, nggak perlu susah. Kenapa? Orang merasakan. Tapi kalau masjid dibuat elit, eksklusif, sehingga orang takut masuk masjid pun takut. Kenapa? Karena banyak betul dilarang ini, dilarang itu, dilarang tidur misalnya. Biarkan ini senyaman mungkin orang ada dalam masjid. Saya bilang kalau perlu, ini karpet, saya nggak tahu di bawahnya, keramiknya. Jangan sampai keramiknya lebih mahal dan karpetnya lebih mahal daripada keramiknya. Keramik kita mahal, tapi karpetnya harganya per meter 50.000, keramiknya per meter 1 juta. Kan sayang, sudah beli mahal-mahal, kagak dipakai, ditutup lagi dengan karpet yang murah. Bukan soal murah, soal nyaman. Kan tidak mesti murah untuk nyaman. Bersih, terawat, orang sholat pun tenang. Bapak lihat masjid-masjid di Arab, keramiknya mahal. Ada yang tahan pasang keramik. Kenapa? Karena dia pasang ada busa sebelum ada di atas karpet. Semacam apa namanya? Apa yang biasa bungkus AC yang merah itu warnanya. Kan bungkus kabel AC itu kan ada yang merah warnanya. Itu biasanya diletakkan dulu, setelah lantai diletakkan, itu baru dipasang karpet, sehingga begitu masuk masjid, masya Allah, masjidnya ber-AC, dingin. Begitu mereka masuk, tenang, sejuk. Bahkan kadang-kadang Bapak ingat, kalau dulu suka nonton Sidul, sinetron Sidul anak sekolah itu, ada namanya Ko Ahok. Ko Ahok itu nama Islamnya Salman Al-Farisi. Beliau keturunan Cina, kelahiran Aceh, Kristen, non-Muslim, bukan Buddha, di Aceh non-Muslim. Datang ke Jakarta pengen berobat nasib, tiba di Jakarta, turun di terminal Grogol yang di dekat rumah sakit Sumber Waras. Karena waktu bulan Ramadan, dia tiba dari Aceh, bawa bekal cuma seadanya, capek, nggak mungkin cari hotel. Dia pergilah mencari kamar mandi, nggak ketemu, dia ketemu musola. Dia
Dia pun masuk musola, musolanya kecil, namanya musola terbuka, tempatnya pun tak terawat. Tapi dia lihat di situ semua orang istirahat siang, tukang beca, calo, sopir, yang jualan, yang mampir, semuanya di situ. Selesai duhur, mereka tertidur. Dia lihat kok nikmat banget hidup orang ini. Dia pun karena mau ke kamar mandi, dia mau pindah kamar mandi. Musola itu pun kamar mandinya nggak bersih-bersih apa. Toiletnya semerawut. Tapi yang mengagetkan ketika dia setel keran masjid itu, dia ambil air, dia cuci mukanya, masya Allah, dia merasakan keteduhan dan ketenangan yang luar biasa. Dia merasakan bagaimana air yang di keran masjid, di keran musola terminal itu ternyata berbeda dengan air keran di rumahnya, lebih bersih. Musolanya yang gak keurus, seolah-olah tidak keurus itu jauh lebih nikmat, jauh lebih menenangkan daripada rumahnya yang mungkin jauh lebih dalam. Kenapa? Karena air keran tadi, air keran itu mengalir dari tempat di mana disebut nama Allah, tempat di mana dibacakan ayat Quran, tempat di mana orang berzikir, tempat di mana orang bertaubat, tempat di mana orang meminta ampunan kepada Allah. Sehingga apa? Dia merasakan ada energi yang luar biasa. Air yang dia pakai cuci muka itu membuatnya ingin mencari kenapa orang Islam begitu asiknya tidur di siang hari di bulan Ramadan. Mereka dalam keadaan lapar, capek, letih kerja, tapi terlalu asik di tempat yang nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya, di tempat yang panas, tapi mereka begitu nyaman berada dalam masjid. Ada sesuatu yang lain. Akhirnya dia pun mencari dan menemukan ternyata memang hidayah Islam yang luar biasa. Dia pun masuk Islam. Bapak ingat dulu ada namanya Abdurrahman Khair. Beliaulah pencipta pertama namanya Al-Quran seluler. Dulu waktu belum ada WhatsApp, kita masih pakai SMS. Ingat ya Pak? Masih banyak yang masih pakai Starco. Itu merek ya, alat untuk membeli pesan. Dulu kan orang semua punya handphone. Kalau kita dapat pesan kan dikirimin, punya ada alat kecil. Saya dulu punya, pertama sebelum punya handphone punya Starco namanya. Jadi orang kalau mau menginformasikan sesuatu kita, dia kirim pesan, kirim ke operator, tolong ini misalnya kita baca. Dulu namanya ada Al-Quran seluler yang menciptakan orang Amerika dan kerjasama dengan Alim dalam tauhid bikin namanya Al-Quran seluler. Orang imigran ini dari Amerika mencari obat tidur. Dari Amerika mencari obat tidur Pak, karena dia sudah 24 tahun susah tidur. Masya Allah. Nah sedikit itu datang ke Indonesia, lewat di satu masjid di Bandung, orang sedang khutbah Jumat, dia lihat orang yang duduk di pelataran masjid itu, yang dengar khutbah Jumat banyak yang tertidur. Karena mungkin khutbahnya nggak menarik atau memang capek, pokoknya tertidur. Dia lihat, banget orang Islam katanya. Sambil sholat mau Jumatan aja kok bisa tidur. Dia pun gara-gara masuk Islam gara-gara apa? Karena melihat orang tertidur di masjid. Masya Allah. Ini luar biasa. Apalagi energi itu dilembagakan, energi itu dibiasakan, energi itu dipadu, diramu dan satu kekuatan luar biasa. Maka insya Allah setelahnya pastilah kekuatan hebat. Maka kenapa Al-Quran berkata yunfiquna fis-sarra wa dharra. Orang nggak susah mengeluarkan harta, menghabiskan cuannya, mengeluarkan tabungannya, mengambil deposito itu apa? Untuk membantu menolong agama Allah. Masjid, musalla, surau, rumah tahfidz, rumah Quran, pesantren, rumah yatim, semuanya kerucut. Maka di mana-mana kita bilang, jangan sampai masjid tiap Jumat bangga mengumumkan saldo masjid kita 1 miliar. Masjidnya udah bagus, masjidnya sudah indah, masjidnya sudah nyaman, tapi saldonya gede. Gak boleh. Orang nyumbang bukan untuk ditaruh di masjid dibanggakan, bukan. Untuk nyaman orang di masjid, untuk nyaman orang di masjid, untuk nyaman siapapun yang memakmurkan masjid. Kasihan yang tumpang Pak, apalagi
orang bersemangat untuk apa? Berinfak. Dia percaya di masjid bisa melakukan banyak hal. Dia percaya di masjid bisa buat banyak hal. Orang bisa mudah mendapatkan hidayah. Kalau kita bikin senyum satu orang saja sama dengan bikin senyum manusia sedunia. Karena membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia. Man qatala nafsan bighairi haqqin qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang tanpa kebenaran sama dengan membunuh manusia semua. Wa man ahyaha, siapa menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan banyak orang, menghidupkan manusia semua. Jadi bikin senyum satu orang itu jangan dianggap jangan dianggap sesuatu yang kecil. Karena itu ada lembaga, ada wadah, ada sarananya di Indonesia dinamakan halal bihalal. Kekuatan ini dipadu menjadi kekuatan yang besar, kekuatan dahsyat. Sehingga apa? Melahirkan kekuatan baru, menciptakan energi baru. Kalau istighfar saja, apa kata Quran? Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yusbilis samaa'a 'alaikum midrara yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Minta ampun sama Allah, bertobatlah kepadanya, niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Namanya hujan membersihkan tubuh, hujan menghilangkan penyakit, hujan menumbuhkan tumbuhan, hujan bikin suasana nyaman. Sehingga ketika hujan kita berdoa kepada Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat. Jangan jadi banjir ya Allah, jangan jadi musibah, jangan malah jadi bala. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah kasih energi baru, Allah kasih energi tambahan ila quwwatikum, kepada energi yang sudah. Kekuatan kita di bulan Ramadan, kekuatan yang kita raih di bulan Ramadan, yang kita peroleh di bulan Ramadan dikokohkan, dikuatkan. Maka Nabi sampai memberikan nilai besar. Man shoma Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahr, sama dengan dia puasa 1 bulan full. Kenapa? Karena satu amal 1 bulan 30 hari, 30 hari kali 10 menjadi 300, tambah 6 menjadi 60, maka 360 sama dengan setahun. Rumus yang kedua, bahwa menambah 6 hari di bulan Ramadan dan bulan Syawal puasa kita baik yang menurut. Nah, alhamdulillah nih Pak Dirwan sudah selesai dan tuntas, begitu 2 Ramadan sudah puasa, maka sudah selesai. Nah, jadi kita yang belum sempurnakan sampai 6, sampai bulan Syawal nanti mau berburuk mau berpecah, pokoknya puasa 6 hari. Setelah kita Syawal kembali tambah 6 hari. 6 hari itu nilainya sama dengan 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumus. Untuk apa? Menyempurnakan puasa kita. Nilainya sama dengan 360 hari. Nilainya sama dengan 1 tahun. Masya Allah. Allah beri kita nilai 1 bulan jadi 10 bulan, 60 hari sama dengan 2 bulan, setahun. Masya Allah. Itu baru dari sisi yang kecil. Gimana dengan orang yang dapat Lailatul Qadar? Bagaimana dengan orang yang merasakan nikmat, merasakan asyiknya ketika dia beribadah dalam bulan Ramadan, merasakan betapa dia mengkaji Quran itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Jika energi itu dikembangkan dengan apa? Dengan dimensi sosial. Dibuat dimensi yang lebih luas, karena ukuran keberagamaan kita diukurnya dengan dimensi sosial. Al-Wa'idaladhi yukadzibu bid-din fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim
insahu alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Itu minimal. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memanfaatkan energi yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan kemarin menjadi kekuatan untuk kita, menjadi nilai terbaik untuk kita bawa dalam kehidupan kita bawa dalam pekerjaan kita bawa dalam usaha dan bisnis kita, sehingga insya Allah membawa keberkahan dalam kehidupan kita sampai kita meninggal, sampai selesai tugas kita di dunia ini insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, jangan ragu-ragu. Yang keliru yang salah kena kesalahan di luar saya berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita dari segala ancaman. Hadalah Wassalamualaikum warahmatullahi